kali ini kita akan belajar mengenai korelasi. Ada 3 indikator, yaitu kejelasan menjelaskan konsep korelasi dan jenis korelasi, ketepatan menguji hipotesis tentang korelasi, dan ketepatan menghitung korelasi dengan Excel. Nah, analisis korelasi ini mengukur seberapa eratnya hubungan antara dua peubah acak atau dua variabel dengan menggunakan suatu bilangan yang disebut sebagai koefisien korelasi atau kita nyatakan sebagai R. Jadi korelasi itu adalah sebuah ukuran, ya, ukuran yang mengukur seberapa erat hubungan dua variabel. Korelasi berdasarkan skala data dibagi dua. Bila datanya adalah nominal atau ordinal, kita menggunakan korelasi Range-Spearman. Namun apabila datanya interval atau rasio atau data numerik yang punya titik 0 maupun skalanya sama, kita menggunakan korelasi persen atau produk momen. Ya, korelasi persen yang dikuadratkan akan membentuk koefisien determinasi atau R-square pada model regresi. Korelasi berdasarkan arah hubungannya dapat dibedakan menjadi korelasi positif jika hubungannya searah atau jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Sedangkan korelasi negatif yaitu hubungannya berlawanan arah, jika X naik maka Y turun, atau sebaliknya jika X-nya turun Y-nya naik. Dan korelasi nihil atau tidak punya korelasi, ya, maupun korelasinya bersifat acak, kadang searah, kadang berlawanan arah. Nah, korelasi yang sering digunakan adalah korelasi persen atau produk momen yang sebenarnya untuk korelasi data interval maupun rasio dengan rumus RXY atau korelasi antara X dan Y, atau kita biasa nyatakan sebagai R saja, itu adalah N dikali sigma X kali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat, ya, dikurangi sigma X dikuadratkan dan dikali dengan akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, ini bisa juga sebagai bentuk sebagai kovarian antara data X dan Y dibagi dengan akar varian dari data X dikali dengan varian dari data Y, ya, yang rumusnya bisa juga ditulis seperti ini. Oke, nah kemudian ini contohnya, ya, masih nilai MADIS dan Probstat. Kemarin kita sudah modelkan menggunakan regresi. Jika kita hanya ingin mencari hubungan antara nilai MADIS dan nilai Probstat, maka kita bisa menggunakan korelasi, yaitu dengan menghitung X kali Y-nya, ya, di sini 51 kali 58 adalah 2958 untuk semua data. X kuadratnya, ya, di sini 25 kuadrat itu adalah 625 dan 52 kuadrat itu adalah 2704. Nah, untuk menghitung korelasinya, ya, kita kalikan N atau 10 data tadi dikali sigma XY, yaitu 30.673 dikurangi sigma X atau 564 dikali dengan sigma Y atau 514, ya. Kemudian itu dibagi dengan, ya, akar N, ya, 10 tadi, ini adalah sigma Y kuadrat, ya, sigma X kuadrat, ya, sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan akar N dikali sigma Y kuadrat, ya, dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Oke, nanti itu akan menghasilkan nilai korelasi, silakan dihitung, ya. Oke, nah nilainya nanti adalah sekitar 0,4, ya, dimana berdasarkan buku metode penelitian, ya, oleh Sugiono, Prof. Sugiono, maka di sini termasuk dalam kategori sedang. Jadi korelasi itu bisa positif, bisa juga negatif, ya. Apabila nilainya 0,8 sampai 1 itu disebut korelasi sangat kuat. Kalau 0,6 sampai 0,79799 itu kuat, 0,4 sampai 0,599 itu sedang, dan seterusnya, ya, tidak terpengaruh oleh positif maupun negatifnya. Nah, berdasarkan Deborah-Rumsey itu berbeda, ya. Jadi kalau antara 0 sampai 0,3 atau min 0,3 itu disebut korelasinya adalah ini weak uphill, kalau ke sini adalah weak downhill, ya. Kemudian kalau 0,3 sampai 0,5 itu disebut sebagai, kebalik, ini ya benar, ya. Atau di sini min 0,5 itu disebut sebagai
moderate downhill ya. Sedangkan kalau di atas 0,7 ya itu disebut sebagai strong downhill. Sedangkan kalau 0 itu berarti tidak ada korelasi atau disebut sebagai no linear relationship ya. Kalau 1 benar-benar perfect ya itu berarti sama dengan perfect downhill. Kalau uphill kalau sama dengan negatif 1 itu sama dengan perfect downhill, seperti itu. Nah, untuk uji korelasi itu menggunakan uji T ya. H0-nya itu apa? H0-nya adalah nilai korelasi tidak signifikan atau koefisien R tadi sama dengan 0 dan melawan H1-nya adalah korelasinya signifikan atau R-nya tidak sama dengan 0 ya. Alfanya 5%, statistik ujinya pakai T. Tolak H0 pada saat P value-nya kurang dari alfa. Jadi P value kalau kurang dari 0,05 atau signifikansi kurang dari 0,05 maka di situ tolak H0 atau korelasinya adalah signifikan ya. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan ini ya. Ada data X 2, Y-nya 20, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya. Tentukan nilai korelasi person dengan manual dan Excel. Kemudian tentukan nilai korelasi rank dengan R. Kemudian tentukan kategori korelasi soal A dan B berdasarkan Deborah Rumsey. Kemudian uji korelasi dengan R bagaimanakah hasilnya, terima H0 atau tolak H0. Dan